Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Pak Khairi SPD, yang terhormat semua dewan guru, beserta penjaga sekolah. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul dan bermunajat di tempat yang penuh barokah ini, yaitu SD Negeri Gondosuli 1. Bapak Ibu, pada hari ini kita akan mengadakan rencana tindak lanjut, yaitu program dari BKG-PJOK tahun 2024. Saya sendiri Samsul Nafri dari kelas 8 ingin menyampaikan materi-materi yang merupakan materi terakhir dari PJOK atau BKG-PJOK, yaitu tentang rencana tindak lanjut. Untuk menyingkat waktu, marilah kita semua untuk menyingkat waktu dan pertemuan ini mendapatkan ridho dari Allah SWT. Semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang penuh barokah dan bermanfaat untuk kita semua. Marilah kita bersama-sama membaca surah Al-Fatihah yang pahalanya kita aturkan kepada diri kita sendiri, sekolah ini, dan orang-orang yang menjadi orang penting bagi kita semua. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Bapak Ibu, ya, karena saya ini bawahan dari kepala sekolah sebagai guru di sini, satu atau dua kata kami aturkan kepada Bapak sekolah kami, yaitu Bapak Khairi SPD, untuk memberikan tunjangan kepada kami waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati teman-teman dewan guru SD Negeri 1, khusus Bapak Samsudin selaku moderator praktek PKG yang hari ini yang terakhir mengadakan PKG PJOK. Alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini kita bisa diberi nikmat Allah sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan ini dalam berbahagia. Sallallahu alaihi kita bukan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan kegiatan ini mudah-mudahan banyak bermanfaat bagi kita semua. Atas kerjasamanya teman-teman, saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan dari berkelanjutan dan bisa bertindak lanjut setiap harinya. Jadi untuk meningkatkan kegiatan, terutamanya khususnya kepada Bapak Guru olahraga, yaitu Bapak Samsul Arifin Nafi, mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat dan bisa memberikan kebenaran kita. Dan saya ucapkan selamat dan atas pelaksanaan ini, mudah-mudahan kita berjalan dengan lancar dan akhirnya kita bisa menikmati apa yang dihasilkan oleh Bapak Samsul Arifin nanti. Dan selamat atas pelaksanaan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu dan tempatnya Bapak sekolah kita, Bapak Khairi SPD. Bapak Ibu guru semua, yang perlu diketahui bahwasanya kami sebagai anggota diseminasi BKG ini banyak sekali bimbingan dari fasilitator, ya, yang jelas ilmu yang kita dapat. Ini adalah sesi-sesi terakhir kami, yaitu kami harus mengadakan rencana tindak lanjut, ya, yaitu tentang permainan ini,
adakah dari Bapak Ibu tahu dengan atau pernah melihat ini? Pernah. Pernah ya. Kira-kira namanya permainan apa ini? Eklek. Bukan. Ya, hampir. Kalau egrang kan itu, kalau eklek cicak ya. Iya. Ini apa? Ini permainan dari Nusa Tenggara Timur. Iya. Namanya permainan rangku alu. Nah, rangku alu. Iya. Ini. Nah, ini ya. Sebentar. Ya, ini adalah rencana tindak hidup kami, konsep yang kami buat, Bapak Ibu semua. Insya Allah kita akan praktekkan dalam jangka pendek ini di sebelah kita. Ya. Yang pertama rencana tindak lanjut yaitu tentang permainan tradisional rangku alu menggunakan aktivitas sport education model atau biasa disebut dengan SEM. Nih Bapak guru-guru ya semua. Ini sekarang sudah ada metode baru di dalam pendidikan keolahragaan yaitu yang dikenal dengan namanya SEM. Nih. Pernahkah Bapak Ibu mendengar tentang sport education model? Belum ya. Ya, kalau apa? Direka-rekayasa bisa. Seperti apa? Kalau rangku alu jelas barusan gambarnya jelas. Sekarang metode yang akan saya praktekkan di sini adalah tentang sport education model. Ini yang terpenting di sini sebenarnya. Saya akan menuju ke latar belakangnya. Ya, latar belakang di sini Bapak Ibu ya. Oh, belum dulu. Nih. Perlu Bapak Ibu ketahui di sini adalah apa? Logo dari SD kita. Ini PKK video dari saya yang designasi. Di sini ada kurikulum Merdeka, Merdeka Belajar, Merdeka Mengajar. Bukan cuma Merdeka Belajar, tapi ada Merdeka Mengajar. Ya. Terus di sini ada BPG Jatim. Ini yang menaungi kita. Ya. Balai Besar Guru Manggarai ini yang menaungi kita, Bapak Ibu ya. Saya sendiri Sampuran Nafi dari SD Negeri Godo 1. Oke. Sekarang latar belakang. Ada dua latar belakang di sini yaitu tentang permainan rangku alu yang sudah saya berikan tadi gambarnya, yaitu latar belakangnya seperti apa. Permainan rangku alu khas Nusa Tenggara Timur dahulunya digunakan untuk merayakan hasil panen pertanian dan perkebunan masyarakat Manggarai, sehingga para remaja juga tidak ketinggalan untuk berkumpul dan meramaikan permainan ini. Rangku alu dimainkan pada saat bulan purnama sebagai bentuk rasa syukur dan bahagia. Intinya permainan rangku alu itu mungkin pada masa lampau tidak ada permainan seperti yang sekarang, tidak ada gadget, ya tidak ada apa-apa, tidak ada permainan yang sekiranya menyenangkan, sehingga tercetuslah permainan rangku alu ini yang bahannya hanya dari tongkat, tongkat saja, ya, atau dari bambu. Sana. Jumlah dari permainan ini ada 1, 2, 4 ya, dan biasanya itu memakai 2 orang yang ini yang melompat-lompat di sana seperti itu ya. Teknis permainannya rangku alu ini ya dikepluk ya, di 2 kali kepluk 2 kepluk seperti itu Bapak Ibu ya. Nanti yang menang yang tidak kena kepluk kakinya ya, kena kecek gitu ya, itu yang menang ya. Yang menangnya jelas biasanya kalau 2 kali lompat, yang pertama ya ini tentang fokus ya. Kalau tidak fokus bisa kena
kepek, kalau kata Maduranya kepek apa bahasa Indonesianya? Apa? Kipik. Terus untuk kalau ada fokus itu, terus yang kedua kalah itu karena memang capek, biasanya capek ya. Karena pelompat kalau nanggung itu jadi capek biasanya. Apapun pekerjaan yang nanggung capek biasanya. Ya sama dengan gimana? Tempo juga, Pak. Iya, tempo, ada temponya. Biasanya di sini pakai musik dulu. Klek klek dik dik klek klek dik dik gitu dulu ya. Biasanya ada semacam apa? Kode-kode musik seperti itu. Kode apa ya? Ritmis, kalau bahasa anunya ritmis, kode ritmis namanya. Ini tentang permainan taekwondo dan permainan yang betul-betul khas dari Nusa Tenggara Timur. Itu diwujudkan karena rasa syukur yang betul-betul mendalam dari masyarakat sana sehingga terwujudnya permainan ini. Tetapi permainannya dulu itu tidak dimainkan tiap hari, hanya pada waktu bulan purnama itu dulu ya. Oke, sekarang latar belakang tentang Shen, bukan Shen ini dulu ya. Yaitu model sport education memiliki tujuan untuk mendidik peserta didik menjadi pemain dalam arti sesungguhnya, serta membantu mereka berkembang untuk menjadi olahragawan yang kompeten, bijaksana, dan berpengaruh serta antusias. SEM ini atau sport education model itu adalah mendidik anak-anak dari betul-betul pelaksana olahraga. Sehingga SEM ini bisa dikatakan pembelajaran bermain peran. Jadi seumpama kita akan mengadakan permainan SEM, bisa kita di B5 nanti ya. Itu nanti ada kepanitiaan. Yang jadi panitianya anak-anak. Terus yang kedua yang jadi officialnya juga anak-anak, pemainnya juga anak-anak. Jadi secara tidak langsung anak-anak kita itu akan diajarkan tentang olahraga dan kepanitiaan yang sesungguhnya. Misalnya kita akan mengadakan permainan ini, lomba tentang permainan lampu aluminium. Jadi nanti permainan lampu aluminium ini akan kita buat berkelompok-kelompok, ya. Terus yang kelompok itu mendaftar kepada panitia. Setelah mendaftar, lalu mengadakan technical meeting. Setelah technical meeting, baru akan dibuat waktu dan tempat peraturan-peraturan yang dibuat sendiri oleh anak-anak. Seperti itu, oleh semua anak-anak. Jadi anak-anak belajar untuk menjadi kepanitiaan, belajar menjadi official, belajar menjadi penonton yang baik nanti. Seperti apa? Seperti ini nanti. Ya, tujuannya. Tujuan dari program. Nah, tujuan program ya ini ada dua yang saya buat, yaitu program ini dirancang untuk memberikan kesempatan pada peserta didik untuk berkreativitas dan berekspresi melalui metode sport education model. Terus yang kedua, melalui pembagian tanggung jawab, peserta didik diberdayakan untuk menjadi pemimpin dan bermain peran dalam kegiatan olahraga serta struktur kepanitiaan dalam berbagai aspek program kegiatan olahraga. Jadi panitianya, jadi ofisialnya, jadi sponsornya, jadi supporternya, dan pelakunya juga adalah peserta didik semua. Kita hanya bisa memantau itu ini ya. Jadi anak-anak sudah betul-betul dibekali seperti itu. Terus capaian yang diharapkan dalam pelaksanaan ini, saya buat ada 4, yaitu 1, peserta didik mampu berkolaborasi sehingga terjalinnya tim yang solid. Jadi satu regu itu menjadi kesatuan yang betul-betul saling bekerja sama. Yang kedua, peserta didik mampu mengekspresikan ide-idenya melalui gerakan. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan gerak peserta didik. Yang keempat, memberikan banyak pengalaman belajar sehingga lebih semangat dalam belajar dan memahami nilai-nilai keolahragaan. Nih, capaian-capaian yang ingin diharapkan dari metode SEM ini. Sekarang struktur. Nah, nih, Bapak Ibu ya, tentang
tentang struktur dan mitra dalam kopel. Di sini ini penting ini Bu, ya. Baik guru semua. Strukturnya di sini merupakan program kokurikuler, ya, yang melibatkan seluruh peserta didik kelas 5 dan kelas 6, ya. Terus yang kedua, targetnya adalah kelas 5 dan kelas 6. Kelas 5 full sebagai peserta rangku alu, kelas 6 sebagai juri dan sebagian sebagai peserta. Jadi yang menjurikan dan yang menjadi peserta semua adalah siswa semua, bukan dari kita. Terus diharapkan, ya, yang ketiga, kan peran Bapak Ibu guru mendukung program ini demi mencapai tujuan tersebut dengan cara saling berkolaborasi dan berkoordinasi. Yang keempat, berpartisipasi peran wali murid atau komite terbuka bagi kelas 1, 2, 3, dan 4 sebagai supporter dan penonton. Jadi bukan cuma kelas 5, 6, tetapi supporternya nanti kelas 1, 2, 3, dan 4, ya. Terus yang kelima adalah keterlibatan pihak sponsor. Kita akan mengkaji anak didik kita, studi kita, bagaimana cara untuk mendapatkan sponsor-sponsor mungkin di sekitar lingkungan sekolah kita, ya Bu. Dari beberapa rangkaian yang saya bacakan, ya, dari konsep awal sampai ini, adakah yang mau ditanyakan Bapak Ibu guru? Yuk. Oh, kapan? Ya, insya Allah ini akan kita laksanakan setelah semester 1. Jadi permulaan semester 2 kita masih dalam rancangan, ya, karena ini betul-betul rancangan, ya. Insya Allah kita akan laksanakan pada semester 2. Semester 2 belum, mungkin 1 bulan setelah masuk dulu, ya. Ini. Soalnya ini ada rentetan yang betul-betul menjadi tantangan kita. Itu saja informasi, ya. Ya, jelas kalau hanya kita menyuruh anak-anak, ya, yang jelas anak tidak akan paham betul tentang permainannya, tentang pelaksanaannya. Betul. Halo, ya. Oke. Nah, ini untuk pelaksananya program ini, ya, rencana tidak lanjut ini, ya, ini yang betul-betul harus diperhatikan Bapak Ibu, ya, yaitu pemanfaatan aset. Nih, kita juga dibekali oleh fasilitator, ya, sebenarnya di depan mata kita, tetapi kita tidak bisa memperolehkan, tidak bisa memberikan artikulasi yang tepat sebenarnya, ya. Tentang pemanfaatan aset, ya. Di sini saya memberikan ada 3 pemanfaatan aset. Kalau 3 ini bekerja, insya Allah organisasi atau lembaga manapun akan menjadi lebih baik lagi, malah menjadi yang lebih bersinar lagi, ya. Yaitu tentang pertama aset manusia. Yang pertama adalah aset manusia. Siapa aset manusianya? Kepala sekolah, guru, tenaga pendidik, ya, seperti Bapak Kalha Alif itu, ya, terus peserta didik dan wali murid. Ini kita punya aset sebenarnya. Kalau kita itu dimanfaatkan aset manusianya ini, insya Allah berkesinambungan semua. Yang kedua yaitu aset sarana dan prasarana. Itu di sini ada halaman sekolah, dan karena ini yang saya florkan atau akan praktekkan nanti adalah permainan nangwalu, yang diperlukan hanya tongkat kayu. Kalau tidak ada tongkat kayu, mungkin kita pakai bambu. Cuma kalau bambu rawan akan ngisel, kalau bahasa malunya, bisa melukai anak-anak. Yang pertama, yang kedua bisa gatal. Terus kelengkapan properti, harus ada sound system, harus ada bangku menjadi panitia, ada mejanya, ada kursi, dan ada laptopnya. Terus aset finansial, ini aset finansial ini ada 2 yang sudah saya sebutkan tadi, ada sponsor dan dana sekolah. Tuh, ini. Oke, dari pemanfaatan aset ini, apakah ada masukan atau pertanyaan dari Bapak Ibu semua? Cukup? Iya. Oke,
Nih rencana evaluasinya setelah pelaksanaan ini seperti apa rencana evaluasinya? Pihak yang akan terlibat dalam evaluasi yang pertama adalah peserta didik yang mengikuti program, ya. Terus yang kedua staf yang terlibat dalam program, semua akan masuk staf di sana. Yang ketiga adalah anggota komunitas belajar dalam sekolah ini. Kita adalah komunitas belajar sekolah Ibu, ya. Terus peserta evaluasi, pemilihan peserta yang dilakukan berdasarkan kriteria partisipatif dan representasi yang seimbang dari berbagai kelompok. Nanti kita kalau kita imbang, musuh ini dengan ini tidak bisa, Ibu. Kita betul-betul memikirkan ini imbang, ya. Ini seperti itu maksudnya. Terus alat pengumpulan data yang digunakan, wawancara terstruktur dengan peserta didik dan anggota komunitas, survei untuk mengumpulkan data dalam jumlah besar, refleksi peserta didik melalui jurnal atau tulisan efektif. Nanti akan setelah kegiatan itu kita akan evaluasi melalui jurnal. Intinya sudah seperti itu. Apakah pelaksanaan ini, ya misalnya pelaksanaan kegiatan support education model ini yang dilaksanakan di sekolah, kalian merasa bahagia atau tidak? Kalau tidak, dijawab tidak. Kalau bahagia, ya itu refleksinya anak-anak nanti. Terus tantangan, nah ini sudah masuk ke tantangan, Ibu ya. Ini ada 3 yang saya buat tantangannya. Yang pertama kesulitan dalam pengelolaan waktu. Ya, solusinya apa? Pada jam yang tidak bertabrakan dengan jadwal pelajaran. Jadi mungkin kita akan ambil waktu-waktu tertentu sehingga tidak betul-betul bertabrakan dengan waktu ya intrakurikuler. Seperti itu, Bu ya. Terus yang kedua, keterampilan dan pengetahuan terbatas. Ini yang kita sebut tadi ya. Harus ada pemanfaatan sumber daya online atau media sosial. Jadi sebelum mengadakan pelaksanaan ini, jelas anak-anak harus tahu, peserta didik harus tahu. Jadi kita punya di YouTube ya atau TikTok seperti apa, anak-anak bisa mempraktekkan di rumahnya dan disempurnakan di sekolah. Baru kita akan mengadakan kegiatan seminar. Yang ketiga, keterbatasan dana ini yang ketiga ini betul-betul ini. Kalau tidak ada dananya, nggak mungkin berbuka meskipun sebagus apa caranya, tapi dananya tidak ada bisa nyorot, Oke, terima kasih. Ya ini, ya terima kasih. Mungkin ada masukan Bapak Ibu. Gimana Pak? Nanti semuanya pelaksanaannya nanti dia tidak betul dengan jam pelajaran. Mungkin pada waktu sudah istirahat mungkin bisa dilakukan. Ya, mungkin masukan. Mungkin. Nah, tadi masalah itu kan satu betul dengan jam pelajaran. Ini kan ekstrakurikuler. Jadi mungkin bisa jam istirahat bisa digunakan. Walaupun lebih sedikit nggak apa-apa. Ini kan sering kita analikan. Ya. Yang lain. Kurikuler di luar jam kita memang ya. Sama ini sebenarnya Pak. Terima kasih masukannya Pak Kepala Sekolah. Dan mungkin pelaksanaan untuk kegiatan latihannya bisa ambil waktu anak-anak sambil bermain itu Pak ya. Tapi untuk kegiatan kurikulernya ini butuh memang waktu Pak. Butuh waktu yang betul-betul sama dengan kegiatan family gathering ya. Itu kan sebenarnya kurikuler sebenarnya ya. Seperti itu. Betul-betul ini ada kesepakatan dengan wali murid, disepakati ada kebijakan baru dilakukan gitu. Cukup Bapak Ibu ya? Cukup ya? Cukup Pak? Ya oke. Sebelum kita yangkan dulu pakai video. Sebelum permainan dimulai, anak-anak itu biar mengetahui. Dan kalau permainan itu gimana? Kalau seperti efeknya ya kalau keluarga itu kan gugur. Nah baiknya itu kan ditayangkan dulu sebelum mengadakan permainan. Anak-anak itu biar ngerti. Ini sebenarnya masuk ke sini guru ya. Nih di nomor 2 ini ya, nih keterampilan dan pengetahuan terbatas. Karena ini bukan masuk ke ranahnya materi yang sebenarnya. Ya cuma diangkat karena ini permainan tradisional yang sebenarnya kalau dilihat ini adalah melatih gerak fundamental anak sebenarnya ini. Sebenarnya kalau kita
tarik benang merahnya ke pembelajaran materi ya. Ini adalah tentang gerak fundamental, yaitu melompat ya. Melompat itu adalah gerak fundamental. Gerak fundamental kan ada jalan, lari, lompat gitu ya. Melempar dan mendorong, itu gerak fundamental anak ya. Masuk sebenarnya ini. Cuma ini kan berbentuk permainan yang butuh ketelitian dan fokus sebenarnya ya. Kalau tidak fokus, nak efek gitu saja kan. Terima kasih guru. Ini memang ya. Jadi solusinya di sini guru, memanfaatkan sumber daya online ini atau media sosial. Ya, sehingga anak paham seperti ini permainannya. Ya seperti itu guru ya. Terima kasih. Mungkin teman-teman cukup ya. Cukup ya. Terima kasih. Ya, alhamdulillah pada hari ini rapat sosialisasi tentang rencana tindak lanjut semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Amin amin ya rabbal alamin ya. Dengan baca alhamdulillah kita tutup sosialisasi ini. Semoga sosialisasi ini betul-betul bermanfaat untuk semua kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dancing in the moon's pale light, laughing till the break of dawn. Heartbeats racing in the night. Every moment now is gone. Screaming secrets to the sun.